Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Saifuddin. Perkenalkan, saya Muhammad Farisi Barus dengan NRP 501221069. Pada kesempatan kali ini, izin untuk mempresentasikan hasil tugas EAS saya terkait matkul manajemen laboratorium. Tanpa berlama-lama lagi, maka akan saya mulai presentasinya. Hmm. Baik, untuk pertama mengenai deskripsi mata kuliah. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi mata kuliah manajemen laboratorium ini membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan laboratorium secara efektif dan efisien. Cakupannya meliputi aspek keselamatan kerja, penanganan bahan berbahaya, standarisasi, hingga sistem informasi manajemen laboratorium yang memberikan pemahaman komprehensif tentang praktik manajemen laboratorium modern sesuai standar nasional dan internasional. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan, jadi ada di sini ada 5 poin. Yang pertama itu kemampuan menerapkan prinsip manajemen laboratorium dalam lingkungan kerja. Yang kedua itu ada kemampuan mengidentifikasi dan mengenangani risiko keselamatan. Ketiga itu penerapan sistem dokumentasi dan standarisasi. Keempat ada pengelolaan sumber daya laboratorium secara efektif. Dan kelima, ada implementasi sistem manajemen mutu laboratorium. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, jadi di sini eh, ada tujuh ada 7 capaian. Untuk mencapai tujuan sebelumnya, maka ada 7 capaian pembelajaran spesifik yang harus dikuasai, mulai dari pemahaman konsep dasar hingga kemampuan mengelola sistem inventaris laboratorium. Setiap capaian ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam membentuk kompetensi yang utuh. Hmm. Lalu untuk poin pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dasar laboratorium. Jadi di sini laboratorium bukan hanya sekedar ruang fisik, tetapi merupakan sistem terintegrasi yang mencakup struktur organisasi, personel dengan peran, dan tanggung jawab spesifik, serta berbagai jenis laboratorium sesuai fungsinya. Lalu untuk keselamatan kerja sendiri adalah prioritas utama dalam manajemen laboratorium. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ada berbagai rambu K3 dan APD yang wajib dipatuhi. Prosedur darurat dan evakuasi juga harus dipahami oleh semua personil laboratorium. Untuk penanganan bahan B3, ada 3 aspek penting di dalamnya. Yang pertama itu ada klasifikasi bahan, yang kedua itu ada sistem pelabelan, dan sistem pelabelan dan penyimpanan, serta yang ketiga prosedur penanganan tumpahan. Simbol B3 sebagai contoh, simbol B3 ini yang ada pada slide menunjukkan berbagai jenis bahaya yang harus diwaspadai. Salah satu salah satu simbol yang menunjukkan berbagai jenis bahaya yang harus diwaspadai. Lalu untuk sistem standarisasi. Jadi ISO IEC 17025 adalah standar internasional untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Seperti yang ditunjukkan pada contoh sertifikat akreditasi ini, proses akreditasi memastikan laboratorium memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu lanjut untuk persyaratan teknis dan mutu, di mana eh, persyaratan teknis dan mutu ini memiliki 4 komponen utama yang terdiri dari kompetensi personil, kondisi lingkungan, peralatan, dan kalibrasi serta sistem manajemen mutu. Semua ini harus dipenuhi untuk menjamin kualitas hasil pengujian. Lalu untuk selanjutnya mengenai sistem dokumentasi. Jadi sistem dokumentasi ini mencakup hierarki dokumentasi dan sistem ketelusuran. Salah satunya, maaf Pak, kurang jelas.
Eh, saya mengambilnya dari Google. Jadi ini adalah contoh SOP untuk yang menunjukkan bagaimana dokumentasi yang baik harus disusun dan dikelola. Lalu, untuk selanjutnya mengenai ketidakpastian pengukuran. Jadi, dalam setiap pengukuran kita harus memahami konsep ketidakpastian dan sumber-sumbernya. Grafik distribusi normal ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian dapat dianalisis dan dilaporkan. Terakhir, ada sistem inventory laboratorium modern yang menggunakan sistem informasi manajemen terintegrasi untuk pencatatan aset dan pengelolaan stok yang efisien. Sebagai contoh, sebagai contoh ada software OpenLab. Dan yang terakhir, jadi bisa disimpulkan manajemen laboratorium yang efektif membutuhkan pemahaman dan penerapan aspek keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Yang kedua itu ketaatan pada standar dan sistem mutu ISO IEC 17025 untuk menjamin kualitas hasil pengujian. Ketiga, sistem dokumentasi yang terstruktur dan tertelusur untuk memastikan validitas data dan yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya, seperti personel, peralatan, dan bahan yang sistematis melalui sistem informasi terintegrasi. Baik, sekian hasil presentasi saya terkait tugas EHS mengenai mata kuliah manajemen laboratorium ini. Mohon maaf Pak jika ada salah dan kekurangan dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak.